untuk membahas lebih lanjut, begitu kita akan diskusi secara langsung dengan pakar hukum tata negara, ada Pak Bayu Dwi Angkono. Selamat siang, Pak Bayu. Selamat siang, Mas. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Breaking News. Ya. Dan kami juga terhubung secara virtual juga dengan narasumber pengamat politik, ada Bang Arya Budi. Selamat siang, Pak Arya. Selamat siang, Mas. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Saya mau ke Pak Bayu dulu. Pak Bayu, kalau misalnya kita lihat begitu bagaimana jalannya persidangan pada pagi hari sejak pukul 9 sampai sekarang, begitu dalil-dalil yang disampaikan, dari tanggapan Anda ini seperti apa melihatnya? Iya, kalau kita lihat sudah hampir 3 jam lebih ya sidang perkara kelas 1 ini ya. Ini sesuai prediksi kita. Kalau kita lihat 5 tahun lalu, satu perkara begitu, pada waktu itu satu pemohon itu hampir 7 jam begitu ya. Nah, tapi tadi majelis hakim di awal sudah mengatakan bahwa ini akan ada banyak hal yang dianggap dibacakan. Karena begitu banyaknya dalil-dalil yang harus dijawab gitu, sehingga hanya pokok-pokok permohonan ya yang kemudian dianggap penting yang akan dibacakan. Itu pun kita sudah lihat setelah hampir 3 jam lebih kita belum sampai pada konklusi, belum sampai kemudian pada amar. Ditambah lagi andai kata ada hakim ternyata tidak berdasarkan pada musyawarah hasilnya, tapi berdasarkan pada suara terbanyak hakim ya, ada dissenting opinion misalkan, maka perkiraan kita sidang ini masih cukup panjang begitu. Apalagi nanti tentu juga akan ada perkara yang kedua. Nah, apa kemudian yang kita tangkap ya dari kurang lebih 3 jam ini? Yang pertama jelas MK menyatakan pemohon punya kedudukan hukum ya. Tenggat waktunya sesuai, punya kedudukan hukum, dan meskipun tidak mempermasalahkan soal hasil perolehan suara ya, tapi lebih pada proses pemilu secara kualitatif ketimbang kuantitatif, eksepsi termohon pihak terkait itu tidak dikabulkan oleh MK. Artinya MK tidak menerima keberatan dari termohon dan pihak terkait bahwa MK nggak punya kewenangan menyidangkan perkara ini karena bukan terkait perselisihan hasil. Kemudian juga dari kedudukan hukum, tenggat waktu ya, syarat permohonan, artinya bisa kita katakan MK memilih untuk masuk pada pokok perkara untuk mempertimbangkan seluruh dalil-dalil dari pemohon yang itu lebih banyak memang dalil soal proses pemilu ketimbang soal kesalahan perolehan suara. Nah, kalau kita bicara pokok permohonan, saya catat kurang lebih ini sudah ada lebih dari 12 dalil ya yang sudah di pertimbangan hukumnya sudah nampak tadi. Yang pasti kita lihat tadi Hakim MK sangat hati-hati betul. Semua dalil memang oleh Hakim MK ya dipertimbangkan, kemudian diberikan pertimbangan hukum, kemudian bagaimana keputusan MK dalam menilai setiap dalil beserta alat bukti ya yang diajukan. Beberapa hal yang utama ya yang bicara dalil-dalil pemohon yang sesungguhnya itu memang peluang besar akan kemudian terkait dengan petitum pemohon ya, misalkan soal diskualifikasi pasangan calon atau pasangan cawapres atau cawapres 02. Kemudian tadi bicara soal petitum yang bicara nanti soal pemungutan suara ulang misalkan. Itu sesungguhnya bisa mulai tergambar dari pertimbangan di 3 jam ini. Kalau kita lihat misalkan yang pertama soal independensi penyelenggara pemilu, soal tim sel penyelenggara pemilu gitu ya, dianggap bahwa pemilu ini terjadi kecurangan karena penyelenggaranya tidak independen. Baik KPU, Bawaslu ya, yang itu dimulai dari kesalahan dalam tim rekrutmennya atau tim selnya, yang itu dianggap melanggar undang-undang. Itu pun ternyata menurut Mahkamah Konstitusi dalilnya tidak beralasan menurut hukum, jadi tidak kemudian menjadi terbukti begitu. Kemudian soal laporan pelanggaran pemilu yang dianggap Bawaslu tidak melakukan proses itu. Mahkamah Konstitusi menyatakan secara formalitas Bawaslu memang sudah melakukan tidak lanjut atas setiap laporan pelanggaran, meskipun memang dikatakan Bawaslu perlu untuk memperbaiki lebih baik lagi cara-cara untuk merespon laporan atau pengaduan gitu. Nah, yang paling sesungguhnya jadi perhatian di sengketa Pilpres kali ini kan bicara soal keabsahan Cawapres 02 yang dianggap kemudian meskipun sudah ada putusan 90, tapi karena KPU tidak melakukan perubahan peraturan KPU begitu, kemudian menerima pendaftaran itu yang dianggap kemudian tidak absah.
Nah, itu minta dilakukan diskualifikasi terhadap paslon 02 atau capres 02. Nah, di situ tadi jelas MK sudah menjawab itu sebenarnya. Dijawab bahwa itikat dari termohon KPU sudah ada sebenarnya dengan mengirimkan surat ke parpol, tapi ada hambatan soal kemudian harus wajib konsultasi dengan DPR, DPR-nya sedang reses gitu. Kemudian juga KPU sudah menindaklanjuti ya, meskipun terlambat, tapi kemudian dianggap bahwa putusan 90 itu sudah ada etikat untuk KPU tindak lanjuti. Nah, itu yang kemudian dikatakan tidak beralasan menurut hukum juga. Nah, kemudian soal intervensi presiden, nepotisme, dan lain sebagainya tadi juga sudah dibahas, termasuk soal bansos ya, tadi juga dijelaskan, cawe-cawe presiden melalui instrumen tadi soal perubahan syarat cawapres, pencalonan cawapres, mulai kemudian bansosnya begitu yang juga dibahas, PJ kepala daerah gitu, kemudian tadi juga keterlibatan aparat, menteri ya, kampanye fasilitas negara, kepala desa, yang saya pikir itu tadi semua sudah mulai itu sudah dijawab dan MK sudah kemudian menyatakan posisinya. Tapi ini masih ada beberapa dalil yang memang karena dalilnya cukup banyak nih. Ini sekarang nggak salah bicara soal proses pemungutan suara ya, mulai dari DPT, proses pemungutan suara, pencoblosan suara yang dianggap ada pencoblosan untuk paslon tertentu, dan lain sebagainya. Nampaknya kita masih perlu bersabar begitu ya, untuk sebelum nanti sampai pada konklusi, kemudian sampai pada amar putusan, termasuk menunggu apakah nanti ini putusan ini dilakukan secara musyawarah, ataukah memang secara mufakat, ataukah ada dissenting opinion. Begitu Mas. Baik, saya mau ke Bang Arya kalau begitu, Bang Arya. Ya. Tadi Mas Bayu sempat menyampaikan bahwa memang ini sudah ada belasan begitu ya dalil-dalil yang disampaikan sejak berjalannya sidang 3 jam berlalu dari pukul 9 pagi hari tadi, sekarang sudah pukul 12 lewat, ada belasan, kemudian juga Mahkamah Konstitusi sudah menyampaikan jawabannya. Dari sini mungkin tersirat seperti apa? Dari kacamata Anda, sudah cukupkah begitu bukti-bukti yang disampaikan dari pemohon baik 01 kemudian 03 untuk menyampaikan gugatan ini? Oke, terima kasih Mas. Jadi sebelum sampai ke sana, saya ingin menyampaikan semuanya bahwa proses MK ini dalam konteks elektoral itu satu fase dan orang menyebutnya sebagai fase klimaks karena akan menciptakan kepastian hukum setelah ini. Karena fase elektoralnya, fase politiknya itu sudah selesai di Februari lalu. Nah, itu satu hal. Hal kedua adalah refleksi penting sebelum sampai ke detail adalah per hari ini kita tidak menyaksikan clash yang berarti baik secara elit maupun secara publik ya di luar MK, meskipun kita memantau ada kerumunan massa, juga kita tidak melihat adanya clash atau dalam tanda petik huru hara yang terjadi di mirip seperti di 2019 dan 2014 yang lalu. Jadi terlepas dari apakah bukti cukup atau tidak, mungkin domainnya lebih banyak ke Mas Bayu ya untuk membaca itu. Tetapi secara politik dan dalam konteks post electoral politics ya, di politik pasca pemungutan suara, praktis kita masih on the track, yaitu electoral demokrasi, demokrasi konstitusional di mana semua orang setuju dan menggunakan jalur konstitusional yaitu di MK. Itu satu hal. Nah, tapi hal lain Mas, jika kita membaca dalam konteks politik di persidangan itu ada para capres cawapres kemarin yang hadir ya, dan kita tidak menyaksikan, dan memang sudah disampaikan bahwa 02 Prabowo Gibran tidak hadir, tapi itu relevan karena mereka adalah pihak terkait ya. Meskipun secara hukum ya bisa saja mereka hadir, saya pikir nanti Mas Bayu bisa klarifikasi. Tetapi saya pikir ini penting untuk membaca sinyal bahwa baik 01 yang dihadiri saat ini juga di layar kaca juga terlihat ya Anies dengan Mohaimin, kemudian di satunya ada Ganjar dengan Mahfud, meskipun pembacaannya masih untuk permohonan atau dalil-dalil dari 01, tapi kita melihat kedua pasangan ini sudah hadir. Nah, ini penting untuk membaca bahwa mereka berusaha untuk merawat dukungan politik bagi masing-masing paslon. Kita tidak tahu apakah ada motif lain di luar itu selain untuk merawat dukungan politik, semangat dan seterusnya, apalagi di luar gedung MK, terutama di Patung Kuda ada beberapa massa yang bisa jadi adalah campuran massa 01 maupun
03. Tetapi saya pikir itu juga menjadi pesan penting kehadiran dari pasangan calon. Nah, terkait bukti pertanyaan apakah bukti cukup atau tidak, saya pikir sebagian dari dalil-dalil yang dibacakan sudah muncul ya tadi soal politik dinasti. Lebih banyak per menit ini ya, per jam ini ya sebelum kita live yang saya baca lebih banyak merespon dari keterlibatan incumbent ya Jokowi, dan apalagi 02 memang merepresentasikan incumbent ya. Selain Jokowi ada satu set menteri yang berada di belakang mereka, meskipun sebagian menteri itu ada di 03 dan 02, tetapi dalam kontestasi elektoral kemarin memang lebih banyak ke 02, baik di level Menko maupun Menteri Teknis. Nah, itu per jam kita sebelum live ya, dari jam 9 sampai jam 12 memang yang saya tangkap ya, mungkin nanti Mas Bowo bisa mengklarifikasi, MK tidak menemukan bukti yang cukup kuat. Misalnya soal politik dinasti, desa dan seterusnya tadi sebagian sudah dimunculkan. Nah, itu satu hal, tapi hal lain kita juga membaca MK ini kan kalau di US itu ada namanya Supreme Court ya, semacam mahkamah tertinggi yang memutus persoalan terutama di perselisihan pemilu, dan memang domainnya masih di MK kalau di Indonesia. Nah, jika kita membaca dari 8 hakim ya, karena minus Anwar Usman karena mendapatkan sanksi tempo hari terkait dengan pelanggaran etik. Nah, kita juga perlu membaca partisanship-nya, karena jika kita merujuk pada Supreme Court misalnya kalau di US itu 9 hakim juga di sana. Nah, itu partisanship itu sangat penting. Misalnya masih didominasi oleh kelompok Republik mereka, sehingga agak repot Partai Demokrat apalagi yang jadi presiden misalnya Joe Biden untuk melakukan banyak gugatan. Nah, jika kita menggunakan komposisi itu bisa jadi memang agak repot ya untuk misalnya 01 maupun 03 mengadvokasi kepentingan mereka, dan satu sisi di 02 kita juga tidak membaca terlalu obvious ya, meskipun ada bekas politisi yang barusan masuk yaitu Pak Arsul Sani ya, politisi P3 yang kemudian jadi hakim MK beberapa minggu bulan yang lalu. Tapi saya pikir partisanship tidak terlalu kuat, dan itu selalu menjadi tradisi MK di Indonesia, apalagi hanya ada 3 hakim yang menggunakan jalur dalam tanda petik ya institusi politik ya, DPR RI. Sisanya memang dari jalur eksekutif maupun dari yudikatif ya, dari kejaksaan. Nah, jika kita membaca komposisi itu memang bisa jadi putusan ini akan lebih dalam tanda petik ya, lebih bagus ya, lebih imparsial. Karena memang partisanship-nya tidak kuat jika kita misalnya bandingkan dengan Supreme Court di US ya. Dengan komposisi partisanship-nya kan kuat sekali di sana. Justice itu berasal dari Demokrat atau Republik ya di sana, hakim Supreme Court Justice. Nah, itu Tuhan. Jadi jika kita membaca dari komposisi hakim juga output-nya bisa jadi semoga bisa memperbaiki citra MK yang pada kontestasi Pilpres kemarin jatuh. Itu satu hal. Jadi saya pikir itu sejauh yang saya baca dari pembacaan amar putusan ya, meskipun masih belum konklusif ya per jam 12-an. Oke, terima kasih. Mas Arya, saya mau kembali ke Mas Budi. Mas Bayu maksud kami. Mas Bayu. Ya, Mas. Bukti-bukti di persidangan, kemudian saksi, ini bisa mempengaruhi putusan dari Hakim MK, Mahkamah Konstitusi. Tetapi tadi Mas Arya juga sempat menyampaikan bahwa ada istilah yang namanya post electoral politik begitu. Nah, bicara tentang hal ini begitu, apakah tekanan politik ini juga kemudian bisa mempengaruhi putusan hakim di MK atau seperti apa dari kacamata Anda? Ya, kalau kita lihat ya, persidangan itu yang dimulai dari pengajuan permohonan hingga hari ini pengucapan putusan ya, yang agenda terakhirnya kan akan penyerahan jalinan putusan ya, yang akan dilakukan setelah putusan.
Maka sesungguhnya pada saat kemudian setelah pemeriksaan pendahuluan yang pada waktu itu mendengarkan memeriksa permohonan pemohon, kemudian pemeriksaan persidangan sudah mulai mendengar jawaban termohon, pihak terkait memberi keterangan, kemudian sidang pemeriksaan mulai memeriksa masing-masing saksi ahli dari pemohon, pihak terkait, ya, termohon, pihak terkait, yaitu termohonnya KPU, pihak terkait paslon 02, maupun kemudian pemberi keterangan Bawaslu, sampai kemudian menghadirkan 4 menteri memeriksa DKPP. Tiba saatnya kan MK kemudian membuat putusan. Ini perkara kan interpartis, perkara adversarial. Semua pihak berhadapan, saling adu bukti, saling adu bantah bukti ya, untuk kemudian berharap mendapatkan keputusan yang terbaik, sebagaimana permohonan atau jawaban permohonan dari masing-masing. Nah, tentu ketika hakim dalam memutuskan sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi terkait tata cara beracara dalam penyelesaian hasil pemilu Pilpres, hakim memutuskan berdasarkan 3 hal. Berdasarkan Undang-Undang Dasar, keyakinan hakim, dan kemudian berdasarkan alat bukti. Kenapa berdasarkan Undang-Undang Dasar yang membedakan dengan yang lain? Karena ini adalah Mahkamah Konstitusi. Dia sebagai penjaga pengawal konstitusi. Nah, yang berikutnya adalah keyakinan dan alat bukti ya. Nah, sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Maka saling melihat pertautan antar alat bukti. Maka sederhananya begini, sebelum Hakim MK membuat putusan yang dibacakan saat ini, mereka melakukan yang disebut rapat permusyawaratan hakim. Nah, RPH itu dimulai dari masing-masing hakim, dari 8 hakim ini, masing-masing menentukan sikapnya dengan cara membuat pendapat hukum tertulis masing-masing begitu ya. Yang kemudian pendapat itu ya masing-masing tadi akan dibawa ke dalam forum 8 hakim untuk kemudian masing-masing menyampaikan. Nah, ketika banyak persamaan, kemudian ada perbedaan, dicoba cari jalan keluar musyawarah tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara ya, di mana suara mayoritas ya itulah yang akan jadi putusan. Tapi yang berbeda diberikan peluang untuk melakukan dissenting opinion. Bagaimana kalau karena ini 8 ya, beda dengan PHPU sebelumnya yang 4 kali kita sengketa Pilpres kan hakimnya selalu 9, kali ini 8. Oke. Bagaimana selalu kalau genap kemudian, gitu ya? Kalau maksud kami selalu ganjil. Ada pembeda. Jadi ya, kalau komposisi 5-4 gitu ya. Kalau sekarang kan genap ya 4-4 nih. Bagaimana? Ya. Mas Bayu, kalau ternyata suaranya sama besarnya acara, ini. Iya, sesuai hukum acara, di mana posisi ketua, maka itulah yang akan kemudian andai kata yang mengabulkan 4, yang menolak 4. Kalau posisi ketua ada di menolak, maka yang akan dihitung adalah sebagai putusan MK adalah yang nolak, karena posisi ketua ada di menolak. Kalau posisi ketua ada di mengabulkan, maka mengabulkan. Jadi ketua ini punya keistimewaan itu saja sebenarnya. Jadi ketika hasil suaranya sama, posisi ketua itu akan menjadi menentukan. Nah, yang ingin saya katakan, berdasarkan cara pembuktian tadi ya, ada 7 alat bukti ya, mulai alat bukti surat ya, alat bukti surat atau tertulis, alat bukti keterangan para pihak, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak lain, alat bukti elektronik atau kemudian petunjuk. Maka sesungguhnya fakta-fakta hukum alat bukti itulah yang menjadi dasar pertimbangan putusan. Terlepas memang kita tidak bisa lepaskan ya, preferensi orang hakim itu kan didasarkan tidak hanya kemudian pada sekedar hari ini dia seperti apa, tapi latar belakang juga mempengaruhi. Itu banyak sekali studi yang kemudian coba meneliti bagaimana preferensi hakim dikaitkan dengan latar belakangnya. Tapi sesungguhnya secara formil pengambilan keputusan hanya berdasarkan pada tadi itu, alat bukti ditambah keyakinan hakim. Nah, kebetulan sistem pembuktian kita ini kan menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Kalau berdasarkan undang-undang secara positif itu hanya melihat alat bukti, tidak perlu keyakinan hakim, atau pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Alat bukti kayak apapun hakim bisa kesampingkan sepanjang keyakinannya dia meyakini sesuai dengan keyakinannya. Nah, yang ketiga ini pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, selain alat bukti juga berdasarkan keyakinan. Nah, kata keyakinan inilah menjadi kata kunci. Keyakinan itu adalah preferensi seorang hakim. Maka kemarin kita tentu senang ketika ada amicus curiae ya, sahabat pengadilan yang kemudian coba untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan pada MK. Sesungguhnya itu karena hakim MK itu kan begini Mas, sesuai undang-undang kekuasaan kehakiman itu wajib menggali, memahami dan mengikuti rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Maka preferensi seorang hakim harusnya rasa keadilan di masyarakat. Amicus curiae itu mestinya kemarin bisa untuk. Baik. Tapi seberapa besar sih Mas Bayu potensi amicus curiae ini bisa mempengaruhi juga atau bisa berdampak pada putusan juga?
Kalau kita lihat tadi di awal ya, ketika hakim ketua majelis membuka persidangan, bahwa dalam memutuskan perkara ini mendasarkan pada setelah membaca dan mendengarkan keterangan pemohon, membaca dan mendengarkan keterangan termohon, pihak terkait pemberi keterangan, setelah mendengarkan ya saksi, ahli, dan memeriksa alat bukti lain, serta mempertimbangkan ya amicus curiae yang 14 ya, yang karena yang lainnya tidak dipertimbangkan karena lewat waktu, maka hakim MK mengambil keputusan. Nah, itu artinya statement bahwa amicus curiae sudah masuk menjadi bagian dari cara pengambilan keputusan. Tapi apakah akan kemudian diterima, dipertimbangkan sebagai pengambilan keputusan, sekali lagi tentu kembali pada masing-masing hakim. Jadi saya meyakini sesungguhnya tadi keyakinan hakim itu memang menentukan. Nah, keyakinan hakim itu yang kemudian dibangun dari berbagai hubungan sosial politik latar belakang yang dia selama ini lakukan. Tapi sesungguhnya kalau tidak ada alat bukti juga tidak bisa kemudian keyakinan semata dijadikan pertimbangan. Jadi apakah pengaruh sosial politik sebelumnya ada? Ada, tapi kalau nggak punya alat bukti yang memadai, saya pikir juga tidak bisa. Karena kita tidak mengenal pembuktian hanya berdasarkan pada keyakinan hakim, tapi harus didasarkan pada alat bukti. Alat bukti ini kan kita nilai semua tadi. Kita lihat ketika kemudian selama 3 jam lebih dinyatakan kenapa majelis misalkan tidak sependapat dengan pemohon karena alat buktinya seperti ini, alat buktinya tidak relevan, alat buktinya hanya pemberitaan media, alat buktinya tidak ada keterkaitan, atau alat buktinya tidak bisa kemudian ditelusuri lebih lanjut. Saya pikir kata kuncinya tetap ada pada pembuktian, bukan sekedar pada keyakinan. Kombinasi keduanya. Begitu Mas, kalau kita lihat. Mas Bayu. Ya, kita bergeser ke pada Mas Arya terlebih dulu. Mas Arya, tadi sudah ada belasan dalil yang disampaikan, begitu kemudian juga pihak MK sudah menyampaikan tanggapannya begitu, tapi cukup banyak begitu dalil-dalil yang kemudian dimentahkan atau mungkin juga ditolak, seperti tadi urusan cawe-cawe Jokowi begitu, ini ditolak MK. Kemudian juga beberapa dalil-dalil lain yang kemudian ada korelasi bansos dengan suara Prabowo Gibran dan sebagainya, ini mendapat penolakan dari Mahkamah Konstitusi. Bagaimana Anda melihat ini? Tapi kita harus jeda dulu tampaknya, Mas Arya. Jawaban Anda kami tunda usai jeda. Mas Arya, Mas Bayu, kita tunda dulu diskusi kita pada siang ini. Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan diskusi kita dengan Mas Bayu Dwi Anggono dan juga Mas Arya Budi. Mas Arya. Ya, oke. Bapak-bapak, terima kasih masih bergabung bersama kami di Berita 1 Breaking News. Saya mau ke Mas Arya Budi, tadi sempat tertunda begitu oleh jeda pariwara. Mas Arya, dalil-dalil sudah disampaikan begitu di dalam kurang lebih 3,5 jam begitu jalannya persidangan putusan MK ini begitu, tetapi beberapa dalil tadi sempat dipatahkan oleh pihak MK sendiri begitu. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah kecenderungan putusan MK nanti akan bergeser kepada ditolaknya gugatan atau pemohon? Ya, oke Mas. Jadi begini, jadi MKI itu kan mahkamah persidangan untuk sengketa hasil pemilu ya. Dalam konteks ini adalah kita sedang menentang hasil pilpres ya. Ada selain pilpres kemarin ada pileg pun itu ada lapisannya, ada 4 biji ya, DPD, DPR dan seterusnya. Nah, tapi kita fokus di pilpres. Nah, itu fokus di hasil, sehingga jika kita mencermati dengan seksama pembacaan dari setiap dalil tadi, itu hampir selalu berakhir dengan wording atau frase suara, perolehan suara. Nah, karena itu yang kemudian menjadi backbone dari otoritas MK, yaitu adalah hasil pilpres. Sehingga seluruh dalil itu selalu akan dihubungkan atau dikorelasikan apakah punya implikasi terhadap perolehan suara dari capres ya. Dalam hal ini adalah yang diajukan 01, karena kita yang baru per 3 jam lebih ini baru pembacaan dari dalil 01 itu adalah lebih kepada ke pihak terkait, yaitu 02. Apakah misalnya bansos mempunyai korelasi dengan naiknya suara 02, atau misalnya apakah mobilisasi kepala desa atau demobilisasi kepala desa di beberapa bagian juga berkorelasi pada perolehan suara pilpres. Nah, itu yang kemudian menjadi poin penting yang saya baca ya dari Hakim MK dan dari pembacaan dalilnya untuk menarik
kesimpulan atau menarik pertimbangan apakah buktinya cukup atau tidak. Jika dianggap tidak berkorelasi, kemudian mereka mengatakan tidak cukup bukti, tidak relevan, tidak ada pendalaman, dan seterusnya. Keterlibatan menteri dan seterusnya juga termasuk. Nah, ada beberapa poin tadi, ada belasan. Nah, jadi begini Mas. Nah, sementara itu di kubu pemohon, baik 01 maupun 03, lebih banyak yang sepanjang saya mengikuti itu lebih ke kualitatif, yaitu case by case. Jadi kesaksian dari saksi di daerah ini misalnya, kemudian menghadirkan beberapa pihak yang juga lebih ke kualitatif. Nah, sementara misalnya kalau di dalam riset ilmu politik ya, memang ada hubungan antara distribusi immediate benefit, kalau di dalam literatur disebut dengan pork barrel politics ya, atau politik gentong babi. Kalau dalam paket kebijakan biasanya cash atau bentuk bantuan barang. Di Indonesia dikenal dengan bansos atau bantuan sosial, itu berkorelasi memang terhadap suara incumbent. Okay. Nah, itu dalam riset politik. Nah, persoalannya apakah memang hasil itu dihadirkan, bukan hasil ya, penelitian atau penghitungan misalnya pihak 01 maupun 03 menghadirkan bukti secara kuantitatif dan itu juga dibuktikan dengan misalnya di dokumen maupun bukti lapangan misalnya distribusi di satu daerah dan tidak adanya bansos atau distribusi di daerah yang lain itu berimplikasi pada suara. Jadi kalau di dalam metodologi politik ada orang menyebutnya difference indifference. Jadi membandingkan antara satu kawasan, satu populasi yang mendapatkan treatment dengan populasi yang lain yang tidak mendapatkan treatment. Nah, itu yang kemudian saya lihat missing dari proses persidangan kemarin karena lebih banyak kepada bukti-bukti yang atau dalam bentuk apapun ya, saksi dan seterusnya, dokumen atau pemberitaan foto, video yang cenderung sifatnya lebih ke kualitatif. Naratif begitu. Atau... Nah, kedua misalnya jika kita membaca soal efek kepala desa. Nah, karena ini kan putusan per jam ini memang saya lebih banyak mendengar soal keterlibatan incumbent atau soal incumbency effect ya, karena incumbent bukan hanya presiden tetapi juga satu set posisi eksekutif yang mempunyai otoritas dalam kebijakan publik dan eksekusi atau distribusi barang-barang publik termasuk bansos. Nah, salah satu barang publik dalam tanda petik itu adalah misalnya perangkat aparatur negara, misalnya kepala desa, yang juga masuk di dalam dalil. Nah, itu juga saya membaca lebih banyak kualitatif dan itu berakhir pada pembacaan dari MK bahwa itu tidak cukup bukti misalnya untuk menghubungkan korelasinya dengan kenaikan suara. Nah, jika ini kemudian kita kuantifikasi tentu akan lebih menarik misalnya apakah suara di TPS X atau di desa X, karena suara itu kan kita membaca bukan hanya agregat nasional Mas, tetapi kita bisa membreakdown itu ke level paling kecil yaitu TPS. Di atas TPS kemudian ada desa, kecamatan, republik dan desa. Nah, pihak-pihak pemohon akan lebih menarik jika misalnya membangun argumen secara metodologis terkait dengan misalnya treatment itu baik dalam bantuan barang publik dalam bentuk bansos maupun perangkat pemerintah. Apakah treatment di level kecamatan atau desa di kelompok tertentu di populasi set populasi tertentu itu berimplikasi, dan non treatment atau misalnya tidak ada pengerahan kepala desa di Kabupaten X atau Kecamatan X itu suaranya misalnya kalah. Nah, itu tentu akan lebih menarik. Nah, persoalannya memang waktu memang tidak banyak karena apalagi ini perlu pengujian misalnya selain bukti adalah pengujian statistik juga. Nah, itu yang kemudian kalau dalam prosedur metodologi ilmu politik itu sangat mudah untuk dites, tapi memang tidak butuh waktu 1 bulan 2 bulan. Nah, sementara sengketa pemilu itu memang harus segera karena memang harus membutuhkan kepastian hukum sehingga pihak yang menang maupun yang kalah itu bisa melakukan political move selanjutnya atau pergerakan politik selanjutnya. Bagi yang menang adalah bersiap untuk
membuat pemerintahan, koalisi dan seterusnya. Yang salah juga mereka bisa bersiap terhadap agenda politiknya. Nah, itu constraint kita. Saya tidak tahu apakah ketidakcukupan waktu dan memang kesulitan untuk mengumpulkan bukti secara kuantitatif dan pengujiannya memang kesulitan atau memang masih cenderung lebih ke kualitatif. Jadi meskipun dalil yang dimohonkan itu kualitatif, tapi bukti akan lebih menarik jika itu terkuantifikasi, karena MK itu sepanjang saya tahu dia lebih pada apakah hasil perolehan suara X dipengaruhi oleh variabel Y, sebaliknya Y dipengaruhi oleh X. Nah, itu yang kemudian saya menangkap kurang maksimal misalnya di sana dari 01, karena kita belum mendengar dalil yang dimohonkan dari 03 yang mungkin gilirannya setelah ini. Nah, itu saya pikir yang bisa saya serap dari pertanyaan tadi ya, soal variabel-variabel bansos kepala desa, menteri dan seterusnya. Meskipun sekali lagi meskipun MK menyatakan atau mengatakan bahwa tidak relevan misalnya atau tidak cukup bukti, tetapi itu tidak mengurangi nalar etik yang bekerja dari model politik yang bisa jadi secara hukum itu tidak bermasalah, tetapi dalam politik bisa jadi bermasalah. Karena misalnya pork barrel politics itu hampir dilakukan hampir seluruh incumbent, bukan hanya di Indonesia, di demokrasi mapan biasanya di Jepang ya, di mana riset ini mulai muncul ya, kemudian diadopsi di Amerika dan Eropa, itu memang menjadi persoalan dan itu sah, tapi persoalannya kemudian tidak ada payung hukum yang cukup untuk misalnya menertibkan itu, karena bisa jadi itu akan menjadi tradisi baru bagi incumbent dalam pilpres selanjutnya. Kedua adalah terkait dengan putusan MK, kan? Karena itu juga menjadi salah satu dalil penting juga ya soal pencalonan Gibran misalnya. Itu juga menjadi salah satu poin. Nah, saya pikir itu juga meskipun ada dalil yang menganulir soal itu, tetapi penting untuk mengeksersis itu. Karena jangan-jangan nanti ada pilpres ke depan, kemudian soal poin pencalonan berubah kembali. Nah, hal-hal semacam ini saya pikir yang perlu kita refleksikan kembali, terlepas dari dalil-dalil redaksional yang dibacakan MK sekarang. Baik, Mas Arya, saya kembali ke Mas Bayu kalau begitu. Mas Bayu, putusan MK ini kan sifatnya final begitu ya. Artinya tidak akan apakah tidak bisa lagi begitu pemohon baik dari kubu 01 kemudian 03 untuk mengupayakan jika kemudian nanti MK sudah memberikan amar putusan begitu. Kecuali jika ada dissenting opinion dari salah satu majelis hakim begitu. Ya, ini soal putusan ya, dan sejauh mana tadi pertanyaan terakhir soal dissenting opinion. Jadi kan tadi saya katakan model pengambilan keputusannya itu tiap hakim itu mandiri. Karena dia juga sudah tadi mulai dari membaca, mendengarkan permohonan yang disertai alat bukti, termasuk jawaban, ya, kemudian pembacaan dari termohon, KPU, pihak terkait, ya, paslon 02 ataupun Bawaslu ya sebagai pemberi keterangan, kemudian juga mengundang 4 menteri, kemudian DKPP. Tapi yang pasti tidak semua hal itu kemudian diungkapkan di dalam persidangan. Jadi kalau kita lihat persidangan ya, misalkan soal pelaporan soal Mayor Teddy misalkan, tadi soal Babinsa misalkan yang tadi juga dikaitkan, atau tadi tindakan-tindakan beberapa menteri misalkan, itu kan tidak dibahas di dalam persidangan, tapi dia ada dalam permohonan pemohon yang disertai dalil dan sertai alat bukti. Tadi MK juga pertimbangkan. Nah, sesungguhnya masing-masing hakim itu begitu, itu ketika kemudian ber-RPH, mereka kemudian akan menentukan pandangannya atas setiap dalil yang dimohonkan oleh pemohon. Nah, pada titik itu kemudian ketika ada persamaan, maka bisa dikatakan putusan ini dilakukan secara bulat. Artinya putusan yang diambil MK memang apakah mengabulkan atau menolak disetujui oleh 8 orang hakim. Tapi kalau ada satu saja atau lebih dari satu yang kemudian tapi tidak berpengaruh pada hasil ya, hanya 1, 2 atau 3 misalkan ya, yang kemudian itu berbeda, maka itu diwadahi dalam bentuk pendapat berbeda. Dissenting opinion yang juga wajib dimuat dalam pertimbangan, dimuat dalam putusan. Tapi apakah dissenting opinion itu berpengaruh? Ya tidak, karena sesungguhnya
secara suara terbanyak itu sudah memutuskan mengabulkan atau menolak. Jadi sekali lagi dissenting opinion itu hanya sebagai sebuah bentuk penghormatan terhadap sikap berbeda yang publik juga perlu tahu sikap masing-masing hakim. Karena kalau kita lihat andai kata putusan menolak ya, kemudian dissenting opinion-nya misalkan hanya ada 1 atau 2 hakim, maka 7 itu kita nggak perlu tahu 7 itu pandangan hakim siapa. Tapi ketika ada yang berbeda 1 atau 2 kita akan tahu yang berbeda hakim A, hakim B. Tapi kalau yang setuju tadi ya, kita akan mengatakan berarti 7 orang hakim itulah. Itu pandangannya seperti apa masing-masing dalil, itu kita nggak akan bisa ketahui karena itu sudah menjadi satu kesatuan. Nah, kalau kita lihat dalam konteks sifat putusan MK ya, kita kan setiap perkara harus ada ujungnya. Itu kan prinsipnya kan begitu. Termasuk ini bicara pemilu ya, proses sudah dilalui mulai perencanaan tahapan sampai pelaksanaan pemungutan suara, rekapitulasi, sampai kemudian penetapan hasil ya. Tentu sengketa antar pihak itu sangat dimungkinkan muncul. Kenapa? Karena bicara soal kontestasi siapa kemudian ingin memenangkan dalam pemilu. Nah, tentu kemudian masing-masing pihak mencatat, oh dalam proses pemilu tadi ada dugaan tidak jurdil misalkan, ada dugaan dia menyalahgunakan kekuasaan. Nah, ini kan tentu perlu penyelesaian. Sengketa politik ini kan nggak bisa dibiarkan dengan cara-cara selesaikan cara politik, bukan adu kuat kan. Maka selesaikanlah ke lembaga peradilan yang sifatnya adalah merdeka, yang hakim-hakimnya dianggap dia imparsial, yang hakim-hakimnya kemudian punya kenegarawanan untuk menyelesaikan itu, sehingga desainnya putusan MK itu sebagai ujung dari penyelesaian tadi ya, penyelesaian dari semua sengketa politik, maka putusannya final dan mengikat. Artinya ketika diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ini tidak ada upaya hukum yang bisa ditempuh karena sifatnya final, mengikat, terakhir dan sifatnya mengikat. Maka ya harus dihormati. Maka tadi kita apresiasi betul ketika pemohon paslon 01, paslon 03 hadir langsung ke MK dan sebelum masuk ke ruang persidangan menyatakan bahwa kita percayakan kepada MK. Jadi saya pikir ini sikap yang sangat baik ya. Kemudian ya apapun putusan MK ya kita percayakan, kita hormati karena toh pada akhirnya kita harus mengenal ujung dari sebuah perkara. Nggak mungkin kemudian setelah putusan MK ini ada pengadilan lainnya karena mekanisme konstitusional kita nggak mengenal itu, hukum pemilu kita nggak mengenal itu. Nah, memang kalau kita lihat tadi kabar baiknya kan kalau kita lihat ya MK ternyata yang selama ini diprediksi mungkin ada yang mengatakan dia hanya akan bicara soal perolehan hasil suara. Eksepsi dari termohon KPU, eksepsi dari pihak terkait sudah ditolak oleh MK. MK mengatakan perselisihan hasil bukan hanya soal kemudian hitung-hitungan perolehan suara, tapi di situ juga ada kemudian proses yang berpengaruh pada perolehan suara. Nah, cuma bedanya memang betul di pemilu 2019 misalkan, meskipun dalil kualitatif ya, tapi juga disertai dalil kuantitatif. Artinya mempermasalahkan soal perolehan suara begitu ya. Nah, kalau yang sekarang ini memang pure ya, bicara soal sekedar bicara proses pemilu di mana kemenangan paslon 02 dianggap itu diperoleh dengan cara-cara yang kemudian tidak sesuai dengan pemilu yang jurdil, pemilu yang berintegritas. Nah, itu yang sesungguhnya MK sudah memberikan ruang, ya silahkan Anda buktikan itu. Jadi sebenarnya kita sudah pada tahap tidak lagi membicarakan MK tidak hanya bicara terbatas pada soal sengketa kuantitatif, tapi membuka ruang kualitatif. Tapi memang tidak serta-merta itu akan kemudian dikabulkan oleh MK. Perlu pembuktian yang kuat. Bagaimana kemudian soal dalil-dalil tadi disertai alat bukti yang memadai, 2 alat bukti. Bersesuaian, berkaitan, dan tentu kemudian mampu meyakinkan hakim. Nah kalau itu tidak mampu meyakinkan hakim, alat buktinya tidak kuat, ya saya pikir itu tidak akan kemudian dipertimbangkan oleh hakim sebagai sebuah alasan yang beralasan menurut hukum. Maka ini dikesampingkan oleh hakim pun kemudian mengatakan tidak kemudian dapat menerima dalil dan alat bukti yang diajukan oleh pemohon. Begitu Mas, kalau kita bicara soal bagaimana konstruksi MK, sifat putusan MK maupun MK dalam mengambil keputusan. Baik, Mas Bayu, Mas Arya, kita akan jeda terlebih dulu. Kita akan kembali lanjutkan diskusi usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di Berita 1 Breaking News, sidang putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024. Kita akan kembali lanjutkan diskusi kita pada siang hari ini dengan pengamat politik dan juga pengamat tata negara. Ada Mas Bayu Dwi Anggono dan juga Mas Arya Budi. Saya mau ke Mas Arya Budi. Mas Arya. Mas Arya. Saya tidak ingin Oke, Mas Arya, ada 8 hakim yang terlibat dalam sidang putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024 ini begitu. Ada 1 hakim MK yang tidak dilibatkan begitu. Apakah ini juga menjadi salah satu upaya begitu
yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi? Bagaimana dari kacamata Anda sebagai pengamat hukum, pengamat politik, Mas Arya? Oke Mas, suara saya bersaing dengan suara Mas Arya? Oke, Mas Arya, Mas Bayu bisa menangkap audio kami dari studio? Ya, kita suara di lapangan ini Mas, bersaing dengan suara kita, suara dari Baik, baik. Sekarang sudah bisa ditangkap dengan jelas suara saya, berarti ya? Oke, saya mau ke Mas Arya. Mas Arya, ada 8 hakim yang terlibat dalam sidang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024 ini. Ada 1 hakim yang tidak dilibatkan. Ini menjadi, apakah dari kacamata Anda melihat bahwa ini merupakan salah satu upaya MK untuk mengembalikan tingkat kepercayaan publik dalam sistem peradilan di tanah air? Tidak memang diminta untuk tidak terlibat ya di dalam sengketa pemilu ya sejak MK memutus Pak Anwar Usman. Nah, saya pikir clear bahwa 1 tahun itu bagian dari saksi itu yang saya tangkap ya. Kedua, selain itu adalah konsekuensi. Jadi terlepas apakah untuk mengembalikan kepercayaan publik, trust atau legitimasi MK, memang satu sisi itu adalah salah satu paket dari bagian dari sanksi. Karena suka atau tidak, kebetulan salah satu kontestan yang kemudian berperkara meskipun adalah pihak terkait itu adalah mempunyai hubungan keluarga, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Anwar Usman ya, antara Paman dan Kemenakan. Nah, itu jadi terlepas dari putusan bahwa Pak Anwar Usman untuk tidak terlibat dalam sengketa pemilu, juga satu sisi itu untuk menghindari adanya pertimbangan hakim atau keputusan hakim yang tidak imparsial, yang karena ada relasi kekerabatan. Nah, poin ketiga, terlepas dari pertama adalah memang konsekuensi dari keputusan MK waktu itu, dan kedua adalah untuk menghindari adanya pertimbangan yang tidak pure. Itu ketiga adalah terkait dengan pertanyaan publik soal legitimasi MK sebagai lembaga tertinggi, lembaga yudikatif tertinggi, di mana publik menaruh harapan, terutama terkait dengan hasil pemilu. Jadi jika kita membaca hasil survei, misalnya beberapa lembaga sudah merilis, tempo hari ada RSI sama indikator kalau tidak salah, itu MK memang sudah mulai naik kepercayaan publiknya. Ya, meskipun masih di bawah lembaga lain, ada TNI, kepresidenan, ya, bersaing dengan kejaksaan, ya, kejaksaan yang saat ini memang secara publik dipersepsikan agak lumayan, ya, karena sudah menyentuh beberapa kasus hukum, terutama kasus korupsi dan bahkan cukup besar kasusnya. Nah, MK saya pikir dalam persepsi publik perlu dalam konteks untuk membangun kepercayaan publik, perlu untuk mengembalikan marwahnya setelah skandal putusan 90 ya, sebelum bulan Oktober ya, waktu itu sebelum pendaftaran. Kenapa? Karena publik ini kan komposisinya bukan hanya pemilih, tetapi juga kelompok peserta kontestan. Per hari ini kita memang hanya menyaksikan pilpres ya, meskipun nanti ada pileg juga. Tetapi per akhir tahun nanti, setelah bulan November, MK akan dihadapkan oleh 540-an lebih yang berpotensi akan bersengketa. Tentu tidak semuanya bersengketa, mungkin nggak lebih dari separuh. Tapi bisa jadi angkanya akan ratusan juga, yaitu adalah pemilu kepala daerah.
Nah, saya pikir penting untuk mengembalikan kepercayaan itu minimal untuk sekali lagi tidak melibatkan hakim yang mempunyai potensi punya keterkaitan dengan kontestan. Nah, tapi jika kita menggunakan logika yang sama, penting juga untuk melacak, misalnya 9 hakim MK ini juga tidak mempunyai relasi kekerabatan dengan para pemohon nanti. Jika kita membaca pilkada sebagai mitigasi dari kepercayaan publik terhadap MK, ya. Jika dia sudah mulai mengembalikan di dalam konteks sidang ini, ya, sidang setelah pemilu, karena kemarin jatuhnya adalah sidang sebelum pemilu, yaitu terkait dengan kualifikasi bakal calon wakil presiden atau presiden waktu itu. Nah, penting untuk menjelang kepala daerah juga melacak, jangan sampai ada hakim yang juga mempunyai relasi kekerabatan, yaitu meskipun keputusan MK bisa jadi hanya menyasar Pak Anwar Usman, tetapi belajar dari itu adalah lesson learned yang sangat mahal harganya bagi MK, mengembalikan kepercayaan publik. Nah, saya pikir penting untuk menjaga marwah itu dengan logik yang sama. Jangan sampai ada hakim yang tidak imparsial, dia mempunyai pertimbangan yang mendasarkan di luar basis-basis yang tadi sudah dijelaskan Mas Bayu soal alat bukti dan terutama keterkaitan dengan konstitusi undang-undang. Itu saya pikir penting untuk mengantisipasi itu sebagai mitigasi persepsi publik terhadap MK, gitu, Mas. Baik, saya beralih ke Mas Bayu kalau begitu. Mas Bayu, biasanya persidangan di MK ini kan ada 9 majelis hakim begitu ya, angkanya ganjil. Tapi kemudian sekarang karena ada putusan sebelumnya begitu, kemudian satu tidak dilibatkan, artinya ini angkanya genap, ada 8 majelis hakim yang terlibat dalam sidang putusan MK kali ini begitu. Publik kemudian bertanya-tanya, apakah putusannya akan tetap sama, tidak hanya objektif tetapi juga progresif begitu, atau seperti apa? Ya, di dalam hukum acara MK kan memang pengucapan sidang putusan ini kan dilakukan dalam sidang pleno. Nah, kalau pleno itu syaratnya adalah 9 orang hakim konstitusi. Meskipun di dalam undang-undang itu juga diberikan pengecualian. Dalam keadaan luar biasa itu bisa dengan 7 orang hakim. Jadi sekurang-kurangnya 7 orang hakim. Nah, tentu keadaan luar biasanya kan tercapai bahwa ada salah satu orang hakim yang berdasarkan putusan MK kemudian diputuskan untuk tidak terlibat dalam sidang perselisihan hasil pemilu Pilpres. Karena ada soal konflik kepentingan, ya, karena ada keluarganya yang ikut kontestasi Pilpres dan perkara ini menyangkut keluarganya. Saya pikir putusan itu bisa dimaknai sesungguhnya agar kemudian menghindari konflik kepentingan begitu ya. Nah, dengan komposisi 8 hakim, pertanyaannya apakah kemudian putusan MK begitu ya akan kemudian mampu dianggap berbeda dengan putusan 90 misalkan orang menghubungkan begitu. Saya ingin mengatakan ini 2 hal yang berbeda sebenarnya. Satu perkara pengujian undang-undang, satu perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden, sengketa Pilpres. Nah, tentu kemudian tadi saya katakan hakim memutuskan itu berdasarkan pada undang-undang dasar, keyakinan hakim, dan kemudian alat bukti. Nah, tentu kemudian karena ini bicara sengketa Pilpres, maka keyakinan hakim itu dibangun berdasarkan alat bukti dalam persidangan. Bukan kemudian dikaitkan dengan perkara-perkara lain, ya, misalkan perkara pengujian undang-undang atau apapun namanya, atau perkara-perkara lain. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya meskipun dalam permohonan ini ya nampak pesan MK diminta kembali menguji putusan 90, cuma pintu masuknya adalah melalui kapsan calonan paslon 02 yang KPU dianggap tidak melanjuti dengan mengubah peraturan KPU ya, yang tadi sudah dijawab juga oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Maka sesungguhnya memang kalaupun kita mau mengkoreksi putusan 90 itu adalah melalui pengujian undang-undang, dan MK sudah pernah melakukan itu ya, dan putusannya sebagaimana yang kita ketahui bersama. Jadi memang kita harus meletakkan 8 orang hakim ini adalah dalam mengambil keputusan sangat terkait dengan
alat-alat bukti yang disajikan ya, yang tadi saya katakan ada 7 alat bukti tadi, yang kemudian bangun keyakinan hukum, keyakinan hakim begitu ya, termasuk tadi rasa keadilan di masyarakat berdasarkan tadi juga permohonan amicus curiae tadi yang sudah diwadahi oleh MK. Jadi nampaknya apakah kita bisa katakan karena 8 orang nanti akan putusannya mungkin diharapkan sebagaimana melakukan permohonan pemohon mungkin ya, yang harapan bagi yang berharap seperti itu. Bagi saya sekali lagi putusannya sangat terkait dengan alat bukti yang ada dalam perkara ini, tidak bisa dikaitkan dengan perkara-perkara lainnya karena MK tidak sedang menguji begitu ya, tidak sedang menguji putusan 90. Tapi kalau kita lihat harapan dalam suasana persidangan ini secara prosedural ya, orang sudah melihat bahwa hakim MK yang menyidangkan ini tidak ada kaitan dengan para pihak, itu penting memang dalam rangka untuk membangun kepercayaan kepada putusan pengadilan, karena ini perkara interpartis adversarial kan, berarti saya katakan tadi ada yang kemudian dikabulkan, ada yang ditolak, dalam arti tidak semua permohonan atau tidak semua pihak itu akan dimenangkan di sini, masih ada yang akan dimenangkan. Nah, yang paling penting justru menurut saya agar semua pihak bisa menerima putusan itu, maka sejak awal, sejak persidangan ya, mulai hakim yang menyidangkan, prosedur persidangannya, bagaimana suasana persidangan, tahapan-tahapan persidangan, itu sifat imparsialitas itu ditunjukkan, profesionalitas hakim ya, memberikan kesempatan. Nah, kalau kita lihat putusan ini kenapa MK secara detail yang membacakan dalil-dalil tadi ya, semua dijawab oleh MK, ini adalah bagian dari MK ingin mengatakan seluruh permohonan ini kami sudah periksa, seluruh dalil kami periksa alat buktinya juga, sejauh mana alat bukti itu mendukung dalil tadi, kesesuaian 2 alat buktinya seperti apa. Nah, kemudian dibahas secara detail, bahkan soal kasus 1 kepala desa, kasus tadi seorang menteri, sampai kasus di 1 TPS misalkan, jadi dibahas. Artinya memang hakim MK ingin menunjukkan putusan yang kami ambil itu yang memang diyakini tidak bisa memuaskan semua pihak, itu dibangun dengan cara-cara yang memang transparan, cara-cara yang semua para pihak dipertimbangkan, termasuk tadi amicus curiae pun akan dipertimbangkan. Nah, saya pikir ini bagian dari cara MK ya, kemudian untuk meyakinkan bahwa memang kami harus mengambil keputusan, tapi keputusan itu kami ambil dengan cara-cara yang sudah sesuai dengan hukum acara. Kalaupun tidak bisa memuaskan semua pihak, itu semata-mata karena sifat pengadilan ini memang tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Begitu, Mas, penjelasannya. Baik, Mas Arya, saya kembali ke maksud kami Mas Bayu. Saya mau kembali ke Mas Arya kalau begitu. Mas Arya, tadi sempat disampaikan bahwa ada implikasi begitu dari keberadaan hakim 8 orang yang biasanya 9 orang ini, tetapi tadi putusannya tetap berdasarkan kekuatan ataupun juga alat bukti yang bisa dihadirkan oleh para pemohon begitu. Kalau tadi Anda menyebutkan, Mas Arya, bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap MK ini sudah berangsur-angsur kemudian pulih begitu. Tetapi bagaimana dengan kehadiran warga, masyarakat, para pendukung 01 dengan 02, 03 begitu yang datang langsung ke area sekitar lokasi gedung Mahkamah Konstitusi. Apakah ini menjadi salah satu bentuk demokrasi atau memang masih menjadi wadah demokrasi, ataukah justru bentuk bahwa masyarakat ingin mengawal lebih dekat jalannya persidangan ini? Mas Arya. Oke, baik. Mas Arya tampaknya terkendala dengan koneksi bersama kami. Nanti kita akan nantikan bagaimana koneksi atau sambungan kami dengan narasumber Mas Arya Budi, pengamat politik, pengamat hukum. Saya kembali kepada Mas Bayu kalau begitu. Mas Bayu, terkait tingkat kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi begitu. Bagaimana Anda melihat ini dengan kehadiran warga masyarakat di lapangan, di sekitar gedung MK begitu? Apakah ini menjadi bukti bahwa menjadi wadah demokrasi, ataukah justru ada kekhawatiran warga yang ingin mengawal lebih dekat jalannya persidangan ini? Ya, saya pikir partisipasi masyarakat ya, karena perkara ini kepentingan public interest-nya sangat nampak ya, kepentingan publiknya, kan ada banyak cara ya. Ada banyak cara, mulai tentu karena para pihak itu terbatas ya, pemohon, termohon, pihak terkait memberi keterangan,
sudah ada cara baru nih yang berbeda dengan PHPU Pilpres sebelumnya. Dibuka ruang bagi amicus curiae ya, atau sahabat pengadilan yang jumlahnya cukup banyak, 50-an, meskipun yang kemudian diterima 14 ya, artinya diterima untuk diserahkan ke majelis hakim karena soal jangka waktu yang tidak boleh melebihi 16 April jam 4 sore ya. Artinya itu kan juga ruang partisipasi. Nah, tapi ada juga ruang-ruang partisipasi yang mau tidak mau kita terima ya, kondisi seperti misalkan untuk menyatakan pendapat ya dengan datang langsung ya di sekitaran Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pendapatnya. Saya pikir sepanjang dilakukan dengan tertib, damai ya, dalam rangka untuk bagian dari berpartisipasi, untuk berharap MK memberikan putusan yang terbaik, putusan yang berkeadilan ya. Ya saya pikir itu adalah bagian dari partisipasi yang kadang memang tingkat partisipasinya berbeda-beda. Ada yang dengan model amicus curiae, tapi ada juga dengan model datang ya bersama-sama ya, terkoordinasikan untuk kemudian menyampaikan hal semacam ini. Toh yang paling penting kan kita tidak bisa kemudian memaksakan kehendak atau melakukan apa yang kita sebut sebagai upaya untuk mengintervensi kekuasaan kehakiman, karena dia adalah kekuasaan yang merdeka ya. Hakim dalam memutus itu tadi saya katakan berdasarkan pada keyakinan dan alat bukti begitu. Nah, tentu yang paling penting justru adalah memastikan keyakinan hakim dalam persidangan sebenarnya, termasuk amicus curiae tadi, karena keyakinan hakim itu juga tidak hanya dibangun dengan alat bukti, tapi juga memahami ya, menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Saya pikir selama persidangan mulai 27 Maret sampai 5 April ya, sebelum kemudian ada break Lebaran ya, yang juga hakimnya sesungguhnya nggak libur. Oke, Mas Bayu, meskipun sebelumnya tadi amicus curiae kan ada puluhan ya, ada 50 kalau tidak salah, tetapi yang kemudian masuk ke MK ini ada 14 gitu. Ya betul, karena kalau kita lihat RPH hakim ya, rapat pemusyawaratan hakim itu kan dimulai tanggal 16 sampai 21. Nah tentu kalau mau dipertimbangkan oleh hakim ya sebelum tanggal atau paling lambat tanggal 16 itu, karena hakim harus punya kesempatan untuk membaca, mempelajari, termasuk kemudian mempertimbangkan itu. Lah kalau waktunya kemudian dilakukan setelah tanggal 16, kapan hakim punya kesempatan untuk mempelajari, membaca atau mempertimbangkan amicus curiae itu? Dan itu pun sesungguhnya sudah luar biasa hakim MK dengan membuka ruang amicus curiae dari semua pihak ya, untuk kemudian diserahkan pada majelis hakim. Yang praktek sebelumnya tidak ada kan partisipasi dalam bentuk amicus curiae, karena sesungguhnya perkara pengujian undang-undang di MK iya ada amicus curiae. Nah ini kan praktek baru dan kita tentu kemudian melihat itu. Ditambah hakim MK kan membuka ruang kesimpulan juga. Ini suatu praktek pranata kesimpulan ya dari para pihak. Ini kan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kita lihat juga dalam sengketa PHPU Pilpres sebelumnya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya MK sudah berupaya untuk menunjukkan bagaimana praktek persidangan mereka atau layanan persidangan mereka, prosedural mereka itu membuka ruang seluas-luasnya. Meskipun memang harus diakui, ini undang-undang kita sejak undang-undang MK tahun 2003, penyelesaian sengketa Pilpres itu hanya 14 hari kerja. Nah, membuktikan perkara sebesar ini dalam 14 hari kerja kan tentu perlu kemampuan tersendiri ya. Di samping hakim MK juga harus membaca, menelaah semua dalil dan semua permohonan. Belum lagi juga butuh waktu untuk RPH. Makanya tadi kalau kita lihat nggak semua apa yang dibacakan dalam putusan tadi itu sempat kita lihat dalam persidangan, karena sesungguhnya hakim MK ada beberapa hal yang meskipun nggak dibahas dalam persidangan melalui saksi atau ahli atau pemberi keterangan, hakim MK jawab karena itu ada dalam permohonan dan ada dalam dalil-dalil dan itu disertai alat bukti, maka MK juga harus menjawab itu, Mas. Begitu. Oke, selain bukti, ada juga keterangan saksi. Kira-kira seberapa besar keterangan saksi ini kemudian bisa mempengaruhi putusan MK? Selain bukti, tadi Anda sempat menyampaikan. Ya, kan ada 7 alat bukti ya. Keterangan saksi itu salah satu alat bukti. Kan ada 7 ya, keterangan alat bukti surat atau tulisan. Keterangan para pihak, yaitu pemohon, termohon, pihak terkait tadi ya, para pihak yang sengketa ini. Kemudian keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak lain, alat bukti elektronik, dan petunjuk. Nah, tentu saksi ini juga memegang peranan penting kan. Sejauh mana orang yang kemudian melihat, memahami, mendengar sendiri sebuah peristiwa. Nah, saksi-saksi ini kan memang nggak mungkin semua akan diperiksa. Ada batasan lah, makanya dibatasi kan paling banyak 19 baik saksi atau ahli. Tapi itu juga bagian dari salah satu alat bukti kan. Sekurang-kurangnya hakim dalam memutuskan perkara ini ya, mengabulkan, terutama kalau mau mengabulkan begitu ya, dia sekurang-kurangnya kan harus didukung 2 alat bukti. Nah,
Kalau saksinya memang kemudian dilihat dengan alat bukti yang lain, itu ada persesuaian, mampu membangun keyakinan hakim, saya pikir ya signifikan sekali ya. Kalau misalkan ada seorang saksi yang mengetahui bahwa memang ada pelanggaran yang sifatnya TSM begitu, dia mendengar, melihat, memahami sendiri bagaimana perencanaan, misalkan perencanaan bansos dan lain sebagainya. Nah, tapi kan kita belum lihat itu kemarin dalam persidangan model yang kemudian diarahkan saksi yang semacam itu. Tapi tentu kita juga memahami kesulitan-kesulitan dalam menghadirkan saksi ya, di tengah ingin membuktikan sebuah pelanggaran TSM dengan keterbatasan saksi yang ada. Tapi saya katakan bukan satu-satunya alat bukti saksi. Sepanjang alat bukti yang lain bisa mendukung persesuaian tadi, ya akan signifikan juga keterangan saksi itu, Mas, untuk mempengaruhi persidangan ini begitu. Oke, terakhir kalau gitu Mas Bayu, petitum gugatan disampaikan oleh pemohon baik 01 maupun juga dari kubu 03 begitu, keduanya secara umum meminta agar hasil keputusan KPU yang kemudian memenangkan kubu 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka ini kemudian dibatalkan. Mereka juga meminta agar Pilpres 2024 ini kemudian diulang. Tapi tadi kita sudah simak bersama-sama dari beberapa dalil-dalil yang disampaikan, kemudian MK memberikan tanggapan bahwa beberapa ditolak, cukup banyak ditolak begitu. Kira-kira dengan temuan ini sampai sidang yang baru berjalan kurang lebih sudah berjalan 4 jam ini begitu, kemana arah putusan MK? Kemungkinan besar. Saya jawab begini, petitum ya, 9 petitum dari paslon 01, 5 petitum dari paslon 03 ya, itu kan tidak ada yang bicara soal kemudian kesalahan penghitungan suara atau kesalahan penetapan perolehan suara oleh KPU dan yang benar menurut pemohon seperti apa. Karena kalau bicara di awal kan biasanya meminta agar dibatalkan keputusan KPU tentang perolehan suara dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon. Itu kan memang tidak ada karena pemilu sengketa Pilpres kali ini lebih pada sifatnya kualitatif ketimbang kuantitatif kesalahan perolehan tadi. Nah, petitum yang lain itu kan bicara soal diskualifikasi ya. Diskualifikasi paslon 02 atau ada alternatif hanya cawapresnya saja. Karena tadi soal keabsahan. Nah, karena itu kemudian minta dilakukan pemungutan suara ulang tanpa melibatkan paslon 02 atau paslon 02 hanya tinggal presidennya, cawapresnya untuk kemudian dilakukan penggantian. Tidak boleh cawapres yang ya katakan tidak sah tadi. Nah, saya pikir ini yang berbeda dengan PHPU sebelumnya. Nah, maka kekuatan tadi, petitum tadi, sesungguhnya kalau kita lihat sudah dijawab oleh Mahkamah Konstitusi melalui dalil-dalil soal keabsahan pencalonan tadi. Kalau bicara salah satu cara diskualifikasi tadi kan sebenarnya karena tidak sahnya pencalonan tadi. Nah, maupun juga tadi bicara soal hal-hal lain ya, nepotisme, cawe-cawe, TSM dan lain sebagainya, jangan cara TSM. Kalau dilihat dari situ nampaknya kita sudah bisa melihat bahwa tinggal konklusi hakim, kesimpulan hakim, untuk nampaknya kemudian dalil-dalil tadi belum bisa dibuktikan dalam konteks alat bukti yang mendukung dalil-dalil itu, sehingga nanti implikasinya pada petitum yang tentu kita bisa prediksikan ya besar kemungkinan petitum itu belum bisa dipenuhi oleh Mahkamah Konstitusi kalau kita lihat sampai sudah hampir 4,5 jam ini persidangan ini. Begitu Mas.